Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pranawasari Simamora, NIM 0103213019, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama komunikasi Islam, yang kedua komunikasi efektif, dan yang ketiga strategis komunikasi, dan yang terakhir adalah teknik komunikasi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu komunikasi Islam. Apa sih komunikasi Islam itu? Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan atau messenger, yaitu risalah atau nilai-nilai Islam dan cara atau dalam hal ini tentang gaya bicara dan pengguna bahasa atau retorika. Selanjutnya, fungsi komunikasi Islam. Fungsi komunikasi Islam ada 8. 1. Fungsi meyakinkan, 2. Mengingatkan, 3. Fungsi memotivasi, 4. Fungsi sosialisasi, 5. Fungsi bimbingan, 7. Fungsi kepuasan spiritual, 8. Fungsi hiburan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi Islam. Prinsip-prinsip komunikasi Islam ada 6. Yang pertama, qaulun ma'rufah, yakni perkataan yang baik dan pantas. Baik artinya sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Pantas maksudnya sesuai dengan latar belakang dan status orang yang diajak bicara. Yang kedua, qaulun sadidan, yakni menyampaikan perkataan yang benar dan membangun suasana komunikasi yang kondusif dalam mencapai komunikasi yang efektif dan efisien. Perkataan yang benar mencakup substansi isi dan redaksi satu bahasa pesan. Ketiga, qaulun balighun, yakni mengungkapkan sesuatu dengan rangkaian kata-kata yang ringkas tapi penuh makna, disajikan dengan gaya bahasa yang indah, fasih dan tegas mengenai sasaran yang dimaksud. Kelima, yang keempat yaitu qaulun karimah atau perkataan yang mulia, yakni mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata yang indah dan santun, penuh dengan kebaikan, kemuliaan, dan keutamaan, membuat orang yang mendengarkannya merasa dihormati dan dimuliakan. Kelima, qaulun layyinah, yaitu perkataan yang lemah lembut, yaitu kata-kata yang mudah diungkapkan dan dipahami, disampaikan dengan bahasa yang santun, lembut, dan beradab, serta menarik perhatian bagi yang mendengarkan. Yang terakhir, qaulun masyhur, ini perkataan yang penuh arti, mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata yang mudah dimengerti, gampang dipahami, maksudnya mudah dicerna, disampaikan dengan lemah lembut dan penuh empati. Selanjutnya yaitu yang kedua, komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif itu? Menurut KBBI, komunikasi efektif adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami atau mendapatkan efek tertentu. Selanjutnya, tujuan komunikasi efektif yaitu memberikan kemudahan bagi partisipan komunikasi dalam memahami pesan yang disampaikan oleh masing-masing partisipan komunikasi, dan terciptanya umpan balik atau feedback yang baik di antara partisipan komunikasi. Selanjutnya, indikator komunikasi efektif. Yang pertama, pemahaman, yang kedua, kesenangan, dan yang ketiga, kenyamanan, 4, kepercayaan, dan yang terakhir, tindakan. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi efektif. Berdasarkan RIS ada 4 prinsip komunikasi efektif. Yang pertama, respect atau menghormati, yang kedua, empati atau empati, yang ketiga, audible atau dapat didengar, 4, clarity atau jelas. Selanjutnya yaitu dalam teori komunikasi terdapat istilah 7C yang mendasari penyampaian pesan tersebut agar dapat diterima dengan tepat sasaran oleh lawan bicara kita. Yang pertama, clear atau jelas, yang kedua, concise atau ringkas, 3, concrete atau konkret, 4, conrades atau benar, 5, koheren atau masuk akal, 6, komplit atau lengkap, 7, courteous atau sopan. Selanjutnya yaitu strategis komunikasi. Apa sih strategis komunikasi? Strategis komunikasi adalah perencanaan dan manajemen yang efektif untuk menyampaikan pesan agar mudah dipahami oleh komunikan dalam menerima apa yang disampaikan sehingga dapat mengubah sikap atau perilaku seseorang. Secara umum, manajemen meletakkan fungsinya pada POTS atau
planning, organizing, actuating, controlling. Selanjutnya yaitu ruang lingkup strategis komunikasi. Strategis komunikasi memiliki dua lingkupan aspek utama, yaitu makro dan mikro. Keduanya memiliki fungsi ganda, yaitu satu menyebarkan pesan komunikasi kepada sasaran yang sifatnya informatif, persuasif, dan instruktif, bertujuan memperoleh hasil yang maksimal. Dan yang kedua, ketika arus informasi di media sangat deras, maka harus dipastikan adanya yang menjembatani hal tersebut. Selanjutnya yaitu hambatan strategis komunikasi. Ada hambatan strategis komunikasi ada 4. 1 hambatan dalam proses penyampaian, 2 hambatan secara fisik, 3 hambatan semantik, 4 hambatan psikososial. Selanjutnya yaitu teknik komunikasi. Apa sih teknik komunikasi itu? Teknik komunikasi adalah suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan dengan media tertentu. Dengan adanya teknik ini diharapkan setiap orang dapat secara efektif melakukan komunikasi satu sama lain dan secara tepat menggunakannya. Selanjutnya yaitu teknik komunikasi terbagi 4, yaitu 1. Informative communication atau komunikasi informatif, 2. Persuasive communication atau komunikasi persuasif, 3. Coercive atau instructive communication atau komunikasi bersifat perintah, 4. Human relation atau hubungan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.